Pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid tersangka kasus dugaan pemerasan di Dinas PUPR dan PKPP Pemprov Riau menggunakan kode rahasia 7 batang kepada anak buahnya dalam transaksi Komisi Anggaran Proyek Jalan dan Jembatan. Pegiat anti korupsi menyebutkan praktik jatah preman di birokrasi sudah menjadi rahasia umum imbas dari besarnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah. Pemirsa, informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita dalam Metro This Week. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kamis lalu menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti guna melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Sebelumnya KPK telah menangkap Abdul Wahid pada Senin sore 3 November 2025 lalu di sebuah kafe di Kota Pekanbaru dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT. Sehari kemudian atau pada Selasa 4 November 2025, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus pemerasan di Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau dan diduga menerima sejumlah uang dari pejabat Dinas PUPR PKPP Riau. Menurut KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid memiliki kode rahasia dalam transaksi dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau. Abdul Wahid menggunakan kode 7 batang untuk hasil kesepakatan permintaan uang yang disebut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebagai kode jatah preman kepada Sekretaris Dinas PUPR PKPP dan 6 Kepala UPT Wilayah 1 dan 6 Dinas PUPR PKPP Riau. Kode 7 batang merupakan imbal balik dari naiknya anggaran proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR PKPP hingga 147% dari anggaran semula yang hanya 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah. Tindakan korupsi ini bermula pada bulan Mei 2025 lalu saat Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau, Ferry Yunanda, bertemu dengan 6 Kepala UPT Wilayah 1 dan 6 Riau untuk membahas kesanggupan pemberian fee kepada Abdul Wahid. Pasca pertemuan, Ferry bertemu M. Arif Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, yang juga orang kepercayaan Abdul Wahid, untuk menyampaikan pemberian fee sebesar 2,5% dari nilai proyek. Namun Arif ternyata meminta jatah preman tersebut dinaikkan menjadi 5% atau sebesar 7 miliar rupiah dan mengancam akan mencopot atau memutasi para pejabat Dinas PUPR PKPP yang tidak mau menuruti perintah satu matahari kepada Gubernur Riau. Seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman menyebut praktik korupsi jatah preman sudah menjadi rahasia umum di birokrasi. Hal ini karena tingginya biaya politik bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah atau pejabat publik di Indonesia. Udah bukan rahasia umum, rahasia yang semua orang tahu. Kalau jatah preman itu macam-macam, mulai dari ya proyek ini, terus mutasi promosi pegawai, yang ketiga terkait dengan izin, ya izin tambang, izin bangunan, izin apa. 3 itu ya selalu dioprek gitu, karena memang biaya politik kita tinggi, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, atau bahkan DPR, DPRD itu karena untuk kampanye yang mahal dan kemudian untuk mengembalikan uang itu, maka ya ngoprek. Pada kasus pemerasan yang menjerat Gubernur Riau, penyidik KPK menyebut Abdul Wahid telah mengantongi 800 juta rupiah dalam bentuk mata uang asing yang disembunyikan dalam kardus di salah satu rumahnya di Jakarta. Dari kasus jatah preman ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arif Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.